Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih kepada Tuhan karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita semua, kita boleh ada, bahkan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja mari sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri sewaktu ia di penjara pada tahun sekitar 60-64 Masehi. Nah, maksud penulisan surat Filipi ini yaitu Paulus berterima kasih kepada jemaat yang ada di Filipi karena pemberian mereka kepada Paulus saat di penjara, dan sekaligus memperingatkan kepada mereka bahwa harus menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat itu di dalam gereja mereka. Contohnya seperti rasa putus asa atas pemenjaraan Paulus yang terus-menerus berlanjut pada saat itu, dan sekaligus memperingatkan juga agar mereka menyelesaikan permasalahan mereka, agar mereka bisa mengontrol diri mereka, karena di situ ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, agar mereka supaya melakukan kehendak Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapannya Tuhan. Puji Tuhan. Tema khotbah saya yaitu manajemen seorang Kristen. Manajemen artinya suatu tindakan menangani, mengontrol maupun mengarahkan suatu pekerjaan melalui dan bersama dengan orang lain dalam suatu lembaga ataupun perkumpulan. Sedangkan Kristen sendiri artinya sebutan bagi orang-orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya manajemen seorang Kristen harus sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana manusia menangani, mengontrol, dan mengarahkan kehidupannya menurut kehendak Allah sesuai dengan ketetapan-ketetapannya yang disebut dengan standar kerajaan Allah. Saya percaya di dalam kehidupan kita semua punya tujuan pribadi, amin. Tidak terkecualikan tujuan rohani. Nah, di dalam tujuan rohani kita ini ada pertanyaan yang menarik di dalamnya, yaitu apakah yang kita cari? Apakah yang kita cari? Yohanes 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Mereka yang dimaksudkan di sini kalau kita baca di ayat sebelumnya yaitu dua murid Yohanes. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa Rasul Paulus ini sangat mementingkan sekali keuntungan Kristus. Nah, apakah kita sebagai pengikut Kristus, apa yang kita cari di dalam tujuan rohani kita? Kalau kita belajar dari pelajaran pencobaan di padang gurun, Matius 4 ayatnya yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, apakah kita mengikut Yesus yang kita cari itu berkat seperti yang dikatakan tadi, batu dirubah menjadi roti, yaitu berkat makanan? Apakah kita mengikut Yesus itu yang kita cari? Saya rasa itu bukan tujuan yang tepat di dalam kehidupan kita, karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Apalagi kalau cuma masalah makanan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Yang kedua, ayatnya yang ke-6, lalu berkata kepadanya, ini perkataan Iblis ya, jika engkau anak Allah,
tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, malaikat menatang artinya di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada keamanan. Tetapi apakah itu yang kita cari? Apakah itu tujuan mutlak yang kita cari? Saya rasa tidak, bukan itu. Karena apa? Mazmur 91 sudah jelas katakan di sana, orang yang hatinya melekat pada Tuhan, Tuhan akan meluputkannya. Artinya, kalau kita selalu melekatkan diri kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, tanpa kita minta Tuhan berikan keamanan, amin. Tanpa kita minta Tuhan berikan perlindungan. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Artinya kerajaan dunia, kemegahan, popularitas dan prestis atau kedudukan, kehormatan, status sosial. Apakah kita dalam pengiringan kita, apakah kita dalam pelayanan kita, popularitas yang kita cari, kehormatan yang kita cari, ataupun kedudukan, status sosial? Saya rasa ini juga bukan. Karena apa? Karena kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita akan mengalami yang namanya indah pada waktunya, amin. Kita akan melayani yang namanya indah pada waktunya. Saya teringat kepada tamu kita yang ibu dari Jakarta, dia bilang melayani Tuhan bukan nanti di mimbar sini, tetapi melayani Tuhan misalkan pekerjaan kita, pedagang atau petani, itulah mimbar kita masing-masing. Kita layani Tuhan, kita pakai mimbar kita masing-masing untuk selalu melayani Tuhan, amin. Nah, ketika kita melayani Tuhan, kita akan mengalami yang namanya indah pada waktunya. Contohnya, Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, sekaligus memberikan pengetahuan kepada orang-orang pada zaman itu, berkhotbah, melakukan penginjilan, memberitakan kebenaran firman Tuhan selama 120 tahun dan tidak ada satupun yang bertobat. Bayangkan 120 tahun melakukan penginjilan, berkhotbah, jangankan satu, setengah pun tidak ada yang bertobat. Akhirnya apa? Hanya Nuh dan sekeluarganya yang lolos dari peristiwa air bah. Ini namanya kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, amin. Nah, bagi saya, hidup adalah persembahan. Benar, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, hidup adalah persembahan. Persembahan, dimensi penyembahan yang benar, yaitu kesadaran kita manusia secara penuh bahwa setiap detik kehidupan mereka itu adalah persembahan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya tidak ada yang terlewatkan oleh Tuhan. Semua kita dipantau oleh Tuhan. Jadi mari pergunakan kehidupan kita untuk benar-benar menyembah kepada Tuhan. Kita punya kehendak bebas untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi ingat, persembahan ada yang berbau harum, ada yang berbau busuk. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Saya percaya kita semua mau mempersembahkan persembahan yang harum, amin. Puji Tuhan. Nah, bagi saya, berkat yang paling besar di kehidupan orang Kristen yaitu Yohanes 17 ayat 3. Itu berkat yang paling besar. Mari kita baca. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Haleluya. Kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau cuma sekedar mengenal, orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus juga mereka mengenal Yesus. Tetapi apa kelebihan kita? Kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Ini berkat yang tidak bisa dibandingkan dengan berkat apapun. Kita boleh percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita harus bisa
mengenal Allah hanya sekedarkah atau dengan mengenal Allah dengan baik? Sekedar dengan mengenal Allah dengan baik itu sangat berbeda. Nah, jadi firman Tuhan datang kepada kita, mengajak kita semua untuk bisa memanajemen kehidupan kita, untuk bisa mengontrol, artinya mengawasi kehidupan kita. Mengawasi dengan apa? Dengan firman Allah, agar tidak keluar dari lingkungannya Tuhan. Amin. Agar tidak keluar dari lingkungannya Tuhan. Yang kedua, menangani artinya mengerjakan. Di dalam kehidupan kita kerjakan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, begini, Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuan tersendirinya Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, misalkan Om Gembala yang ada di tempat ini, dia melayani di Bolano. Nah, itu ada tujuan Tuhan yang khusus untuk Om Gembala di tempat ini, yang memang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bahkan walaupun Om Gembala ini punya kembar, itu tidak bisa dipenuhi oleh kembarnya, karena memang Tuhan taruh di dalam dirinya, khusus, spesifik untuk dia. Posisinya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Segala yang diperbuat Tuhan itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana cara kita memanage diri kita agar sesuai dengan kehendak Allah? Yang pertama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Ayat pokok tadi. Apa itu? Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, untuk bisa mencapai Filipi 2 ayat 5 ini, kita harus lakukan Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Apa itu? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tujuan mutlak pencarian hidup kita hanya satu, yaitu Kristus. Tidak ada yang lain, tidak ada tawar-menawar, hanya Kristus. Nah, untuk mencapai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, ini kita lakukan ayat 1 sampai 4 ini. Contohnya seperti jemaat yang ada di tempat ini punya perencanaan, sudah panitia umumkan untuk membeli kursi. Nah, tentunya itu dibutuhkan kebersamaan dalam jemaat, saling topang menopang, saling bergandeng tangan untuk mencapai tujuan itu. Karena kalau tidak, kalau misalkan yang lain berpikir, yang satu berpikiran ini, yang satu lagi berpikiran lain, bagaimana akan mencapai tujuan? Tentunya tidak bisa, karena ada berbagai hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan itu. Begitu juga dengan kita dengan Kristus harus bekerja sama, amin, agar kita bisa menggapai pencapaian kita tersebut. Nah, yang kedua, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus itu adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak sesuai itu dosa. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Allah, itu meleset. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Percaya ini bukan percaya yang asal-asal, tetapi percaya yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagi saya, percaya menurut orang Kristen itu melakukan kehendak bebas dan melakukan kehendak Allah. Amin. Melakukan kehendak bebas kita.
diciptakan bukan seperti robot, tetapi kita manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Tuhan taruh kehendak bebas di dalam kehidupan kita. Jadi, kita pakai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk kembali mempermuliakan. Kalau kita mengingat kisah Sarah istri Abraham pada Kejadian 16, di sana ia meminta supaya Hagar hambanya perempuan itu diberi istri oleh Abraham. Agar apa? Ia memperoleh anak. Padahal kalau kita baca di pasal 15, itu sudah ada janji tentang keturunan mereka. Itu Tuhan sudah janjikan. Tetapi karena Sarah tidak mau menunggu indah waktunya Tuhan, maka dia lakukanlah hal itu. Padahal sebenarnya janji Tuhan itu Ishak, bukan Ismail. Akhirnya Ismail sampai sekarang ini menjadi duri dalam daging. Tentunya saudara tahu apa yang saya maksud. Ismail menjadi duri dalam daging sampai saat ini. Itulah mengapa pentingnya kita percaya kepada Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dengan waktunya Tuhan. Tuhan juga percaya kepada kita. Di mana buktinya? Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan kepercayaan ini kepada manusia. Kata taklukkanlah, berkuasalah, artinya Tuhan mempercayakan kita istilahnya sebagai manajer. Berkuasa menaklukkan apa yang Dia ciptakan. Betapa sayangnya manusia betapa sayangnya Tuhan di dalam diri manusia. Malaikat juga punya kehendak bebas. Tetapi malaikat berbuat salah dibuang. Malaikat berbuat salah dibuang. Kalau manusia berbuat dosa, ingat karya salib Tuhan. Tuhan yang datang menebus kita semua. Kurang apa lagi Tuhan di dalam kehidupan kita? Kurang apa? Jadi kita harus mempergunakan kepercayaan yang Tuhan berikan, mempergunakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Firman Tuhan datang kepada kita, memotivasi kita, mengajak kita semua untuk bisa memanage diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan, saya kembali.